Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam Embun Pagi GKI 5. Tema Embun Pagi pada hari ini adalah lakukan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menutup tahun 2025, di atas mimbar di gereja, seringkali kita diingatkan untuk merefleksikan apa yang telah kita perbuat di tahun 2025 dan menapaki tahun 2026 dengan membuat perencanaan apa yang akan kita perbuat beserta dengan Tuhan. Perencanaan biasanya memang terlihat indah dan luar biasa. Bagaimana merealisasikan perencanaan itu yang sering kali sulit untuk diwujudkan. Sehingga pada akhirnya seringkali kita melewati tahun dan menghadapi tahun yang akan berakhir dengan bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan selama ini? Saya jadi teringat ketika saya bekerja di satu perusahaan swasta milik Korea, kira-kira 20 tahun yang lalu. Saya suka dengan ayat Kolose 3 ayat 23 ini. Sehingga ayat ini saya tulis dalam secari kertas dan saya letakkan di meja kerja saya. Dan ketika atasan saya orang Korea membacanya, dia bertanya, kenapa apapun juga uang? Saat itu saya bekerja di divisi keuangan. Rupanya beliau salah membaca kata yang dengan uang. Sempat panjang lebar saya menjelaskan ayat tersebut dan pada akhirnya beliau memahami maksudnya. Apa yang tampaknya baik bagi kita selalu ada celah di mana orang lain tidak demikian melihatnya. Bahkan tidak dianggap atau tidak dilihat. Bisa juga disalahartikan oleh orang lain. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang dengan apa yang kita lakukan. Karena kita memiliki pemikiran dan pandangan masing-masing. Yang bisa jadi sama, bisa juga berbeda. Bahkan mungkin karena terlalu sering mengalami hal yang tidak menyenangkan, maka kita menjadi apatis. Sehingga tidak peduli dengan sekitar, sehingga timbul jargon yang penting saya survive. Hal yang tidak menyenangkan dalam hidup selalu ada dalam tiap musim kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus, sebagai murid, Tuhan menginginkan kita taat, belajar, berproses dan bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus. Seperti dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Memang tidak mudah bahkan sukar untuk menjadi murid Tuhan jika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak akan mampu menjalaninya tanpa campur tangan Tuhan. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang telah lahir untuk kita. Yakinlah dengan apa yang kita lakukan. Karena dengan sadar kita memang terlebih dahulu meminta Tuhan campur tangan dalam tiap keputusan atau pilihan yang kita ambil. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Engkau berikan dalam hidup. Ajarlah kami untuk melakukan setiap tanggung jawab dengan sepenuh hati, bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan sebagai bentuk kasih dan ketaatan kami kepadamu. Berikan kami hati yang tulus, sikap yang setia, dan semangat untuk bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh, bahkan saat tidak ada yang melihat atau menghargai. Kiranya melalui apa yang kami lakukan, nama-Mu dimuliakan.
dan hidup kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menampaki tahun 2026. Immanuel. Berjalanlah bersama Tuhan, karena Dia hidup, bahkan Tuhan ada dalam hati kita. Roh Kudus beserta dengan kita selalu.